Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, khususnya para mahasiswa saya. Baik, pada video kali ini kita akan coba belajar melanjutkan tutorial kita mengenai pemrograman Kotlin. Kita akan coba belajar yang namanya Recycler View. Apa sih Recycler View ini? Recycler View ini merupakan salah satu komponen yang digunakan untuk menampilkan sebuah list data. Jadi yang biasanya kita di pemrograman web gitu ya, menampilkan data menggunakan table. Kalau di Android Kotlin ini, untuk menampilkan list datanya, kita bisa memanfaatkan sebuah komponen namanya Recycler View. Untuk penjelasannya atau arti dari Recycler View ini, silakan teman-teman searching aja di Google. Kita langsung saja mempraktekkan bagaimana sih cara penerapan dari Recycler View ini. Sesuai dari gambar yang teman-teman lihat di sini, kita akan coba membuat sederhana saja. Ada gambar, ada meme, ada nama gitu ya. Ya gambarnya terserah saja ya teman-teman. Jadi nanti silakan sediakan atau download beberapa gambar di internet gitu ya. Saya di sini saya download aja 5 gambar gitu ya. Kemudian nanti kita akan gunakan untuk menampilkan sebuah list data menggunakan Recycler View ini. Baik teman-teman, kita langsung saja. Oh ya, kita juga nanti sekalian membuat ketika diklik ini gitu ya, ketika klik ini akan mengarah ke sebuah detail data itu. Teman-teman, para mahasiswa sekalian, kita langsung saja praktekkan. Silakan kalian buat project baru ya, buka Android Studio-nya, buat project baru, misalkan latihan Recycler View gitu ya. Sebelum melanjutkan ke layout, kita tambahkan dulu untuk pemanggilan sebuah view binding gitu ya. Silahkan buka file build Gradle-nya, itu biasa. Kemudian di sini kalian tambahkan view binding enable true. Kemudian seen now. Jika sudah, silahkan kembali ke main activity-nya. Kita akan tambahin seperti biasa ya untuk bindingnya. Private, let init var, kemudian binding, kemudian activity, nama file activity layoutnya, main binding, kemudian di sini binding sama dengan activity main binding, kemudian inflate, kemudian layout inflator. Kemudian di sini kita ganti dengan binding root. Baik, sudah ya. Selanjutnya kita masuk ke layoutnya, tahan di sini ya, activity main binding. Di sini kita akan ganti constraint-nya menjadi linear layout. Kemudian kita akan tambahkan sebuah komponen namanya Recycler View. Oke, untuk width-nya kita buat match parent, height-nya wrap. Kemudian kita jangan lupa kasih ID gitu. ID misalkan RV, Recycler View, data gitu ya, misalkan data. Kemudian jangan lupa ditutup langsung. Kita akan tambahin orientasinya yaitu vertikal. Oke, kemudian untuk list datanya, ini kan otomatis ya, item 0 dan seterusnya. Untuk list datanya kita akan membuat sebuah layout baru. Di sini res, kemudian layout, kemudian klik kanan, new, ambil yang XML, kemudian pilih layout XML file. Kita misalkan layoutnya itu list data mahasiswa saja, anggap saja seperti itu ya. Kemudian finish. Pada layout ini kita akan coba membuat sebuah tampilan. Kita akan gunakan sebuah komponen namanya card view. Nah yang sini. Kemudian untuk width-nya kita buat match parent saja, height-nya wrap, jangan lupa kasih ID, misalkan CV data ya, data mahasiswa, jadi card view ya. Kemudian jangan lupa seperti ini tutupnya. Oke, di dalamnya sebelum ini kita akan tambahin sebuah margin ya, tambahin margin, misalkan kita buat 10 dp. Nah gitu ya, ada jarak di sini kita lihat.
Kemudian di dalam card view-nya kita akan tambahin dulu linear layout dulu. Oke, kemudian match parent width-nya menyesuaikan dengan ukuran card view-nya. Kemudian wrap. Di dalam linear layout, oh ya, jangan lupa tambahin dulu ya orientasi vertikal. Oke, di dalam di sini kita akan tambahkan image view. Oke, image view-nya width-nya kita misalkan match aja. Untuk tingginya kita misalkan 250 dp saja. Nah, kayak gitu ya. Kemudian kita akan tambahin ID di sini. Gitu. ID-nya misalkan image, img, foto. Oke. Kemudian untuk gambarnya silakan import beberapa gambar yang sudah kalian download di internet. Jadi kebetulan saya udah punya gambar gitu ya, download. Nah, misalkan nama filenya itu A, B, C dan ABC sampai E gitu. Jadi ada 5 gambar. Di sini saya akan copy gambarnya. Pastikan ukuran gambarnya jangan terlalu besar. Ya, ambil yang ukuran paling kecil saja. Kemudian kita pastekan ke dalam drawable kita. Ya, klik kanan, kemudian paste. Kemudian masukin ke drawable. Yang di sini bukan yang versi 24. Klik OK dan OK. Oke. Kemudian di sini image view-nya kalian boleh tambahin yang namanya src drawable. Kita ambil aja yang A. Kemudian kita ambil yang scale type, ambil yang fit xy. Oke, dia akan menyesuaikan ukuran dari layout width-nya. Kemudian kita akan tambahin sebuah text view. Kemudian di sini match aja, height-nya wrap saja. Jangan lupa kita kasih ID, misalkan TV name. Ini contohnya untuk data mahasiswa aja ya. Kemudian kita kasih teks aja dulu name. Oke. Kemudian kita bisa tambahin margin top ya 10 dp ya. 10 dp, kemudian kita bisa text size. Ukurannya misalkan 20 sp atau 25 lah ya. SP, kemudian kita kasih text style, kita kasih bold gitu. Udah, jangan lupa penutup. Kemudian tambahin dulu teksnya lagi, kita copy saja. Untuk name-nya kita ganti dengan nama. Ini nama mahasiswa gitu ya. Untuk margin top-nya nggak usah, kita kasih 5 dp saja. Kemudian nanti kita kasih margin bottom. Untuk di bawahnya nanti kan datanya itu kan berulang ke bawah ya. Jadi margin bottom kita buat aja 5 dp. Untuk name-nya kita perbesar aja ya 35. Kemudian yang untuk nama ini kita hapus yang text style-nya. Oke, hasilnya seperti ini nanti ya. Nanti dia akan berulang. Oke. Jadi untuk layout-nya sudah kita buat. Kemudian kembali ke main activity. Oke ya. Di sini tambahin list item. Kita akan ambil yang add layout, ambil yang list data mahasiswa. Maka hasilnya seperti ini. Gitu, dia akan berulang. Selanjutnya kita akan coba membuat sebuah model untuk menampilkan data-datanya. Gitu ya. Hampir sama lah seperti kita di pemrograman lain gitu ya. Kalau misalkan nanti sudah masuk ke database, kita akan butuh sebuah model untuk menampung field-nya. Jadi untuk sementara kita manual saja untuk isi datanya. Jadi teman-teman mahasiswa sekalian silahkan buat model. Saya terlebih dahulu buat package dulu ya, new package. Di sini saya misalkan namanya model. Kemudian di dalam model di sini package-nya saya akan membuat sebuah kelas baru, Kotlin class file. Di sini saya buat misalkan namanya mahasiswa. Dalam kelas mahasiswa di sini saya akan membuat sebuah variable untuk menampung field-field yang ada gitu ya. Misalnya foto, tipe datanya itu integer. Untuk foto itu integer ya. Jadi sama dengan 0 defaultnya. Kemudian private var. Kemudian name ini nomor induk mahasiswa. Itu tipe datanya kita default buat string dengan nilai 0. Private var nama kemudian string 0. Kemudian nanti untuk detailnya ketika diklik tadi ya,
datanya, sebuah card view tadi, maka akan diarahkan ke detail. Nanti detailnya akan menampilkan sebuah alamat gitu ya. Jadi saya buat alamat prodi gitu. Jadi di sini alamat, kemudian di sini prodi atau program studi gitu. Oke, kemudian saya akan membuat sebuah konstruktor. Kemudian dalam konstruktor ini saya akan membuat beberapa parameter. Jadi buat juga parameternya sejumlah dengan field yang ada gitu ya. Jadi di sini saya samain aja parameternya. Jadi yang tulisan di sini ini nggak mesti sama dengan variabel yang di atas. Jadi boleh foto X gitu ya. Nah, kalau saya samain saja supaya tidak ragu dengan tipe data integer foto ini. Kemudian name, string, parameter ketiga nama dengan tipe data string, dan alamat, string, kemudian prodi. Di dalamnya saya buat this foto. Jadi parameter this foto ini nilainya diambil dari variabel foto. Artinya ya. Jadi silakan kita copy paste saja. Kemudian kita akan membuat beberapa function ya. Jadi kita buat beberapa function untuk return nilai dari variabel yang kita buat. Fun, get, foto misalkan. Yang mana di dalam get foto ini dia mempunyai nilai dengan variabel integer gitu ya, return foto. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi silakan dibuat sebanyak field yang ada atau nilai yang ada. Baik, kita sudah membuat beberapa function untuk menampung nilai return variabel yang kita buat. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah adapter. Jadi di sini saya misalkan adapternya itu saya buat paket baru ya. Jadi adapter. Kemudian di dalam adapter di sini saya akan membuat sebuah kelas ya. Kotlin class. Itu misalkan namanya adapter, mahasiswa adapter. Jadi anggap saja nama kelasnya itu mahasiswa adapter. Kemudian di dalam kelas di sini saya akan membuat parameter itu file, kemudian konteks, kecil ya, konteks di sini seperti ini. Kemudian kita akan panggil recycle view, kemudian titik adapter, kemudian tanda seperti ini. Kemudian kita panggil nama filenya mahasiswa adapter. Kemudian di mahasiswa adapter ini kita nantinya akan membuat sebuah kelas init ya untuk menampung sebuah nilai dari dari data mahasiswa tadi. Oke, ini biarkan aja seperti ini dulu. Kemudian di dalamnya kita akan membuat sebuah variable private file, misalkan variabelnya itu MAS ya, dengan tipe data mutable list. Kemudian kita akan panggil modelnya yang sudah kita buat, model mahasiswa ya. Kemudian di dalamnya, sama dengan mutable list of. Mutable di sini m-nya kecil ya, mutable list of. Oke. Kemudian kita akan buat override. Override-nya kita panggil 3 buah ini ya. Dimulai dari get temp account di sini, double klik saja. Kemudian override bin view holder. Ya, kemudian override, kemudian ambil yang onCreate view holder. Oke, ini biarkan dulu, ini masih merah ya teman-teman. Selanjutnya kita akan buat sebuah class init, inner class. Jadi misalkan nama kelasnya itu mahasiswa view holder. Oke, nanti mahasiswa view holdernya akan ditampung di sini. Jadi saya buat di sini titik mahasiswa view holder. Oke, kemudian di dalamnya masih di kelas di sini kita akan buat sebuah parameter item di sini view. Oke, kemudian recycle view holder. Oke, kemudian item parameternya udah. Di dalam sini saya akan membuat sebuah variable, misalkan file image foto.
yang ambil dari komponen image view sama dengan item find view by ID, kemudian R ya, di sini titik ID, titik image foto. Ini kenapa nggak muncul? R-nya masih merah. Arahkannya kursornya tekan Alt Enter. Alt Enter. Import. Oke. Kemudian image foto. Kemudian file txt name, kita buat variable txt name. Itu ambil dari sebuah komponen text view, item find view by ID, kemudian TV name. Cara yang sama untuk yang nama. Di sini nama, kemudian di sini txt nama. Oke, kemudian kita buat lagi card view data yang mana ambil dari komponen card view, item find view by ID, kemudian ID CV ya, data mahasiswa. Ini dari komponen card view tadi. Kemudian saya akan buat di dalam kelas ini sebuah function fun bin model ya, untuk memanggil model data tadi yang parameternya itu M, anggap saja ya M model, kemudian panggil model mahasiswa. Oke, kemudian di dalamnya kita panggil parameter image photo, kita akan set image-nya di source mGetPhoto. Oke, yang getPhoto ini dari model yang tadi, model yang sudah kita buat, yang mereturn dari nilai variabel yang sudah kita set. Oke, sudah ya. Jadi kita akan dari variabel image photo ini yang sudah menampung ID dari imgPhoto ya, yang kita buat di sini imgPhoto, maka isinya adalah gambar apa gitu. Oke, kemudian txt name set text ya sama dengan mGetName dan seterusnya. Kemudian di sini nama, di sini nama. Oke ya, paham ya? Jadi bind modelnya di sini. Kemudian kita balik lagi ke di sini mahasiswa adapternya ya. Kita masih di mahasiswa adapter. Di bagian onBind view holder di sini kita akan buat holder. Kemudian di sini bin model dia manggil function di sini ya, bin model berarti kalau nggak muncul tambahin dulu di sini kelasnya, panggil kelasnya mahasiswa view holder, kemudian baru bin model. Kemudian panggil MAS yang kita deklarasikan di atas, kita ambil index position. Oke ya. Selanjutnya di bagian onCreate view holder, oh ya sebelumnya kita ambil di sini return MAS size. Jadi dia akan menyesuaikan jumlah data yang tampil dari yang kita set nanti di main activity-nya. Selanjutnya kita masuk ke fun onCreate view holder. Kita akan ketikkan di sini return mahasiswa view holder di sini. Kemudian layout inflator, kemudian from context. Oke, kemudian titik di sini boleh di enter ya. Sebenarnya di sini ya, inflate, kemudian di dalamnya r layout, kemudian list mahasiswa. Oke, kita akan ambil list data mahasiswanya, kemudian koma parent, kemudian false. Di sini masih merah, kita cek dulu. Di sini bukan mahasiswa adapter ya. Tapi di sini kan onCreate view holder, berarti di sini inner class-nya mahasiswa view holder. Oke, kemudian ini masih merah, ini kelupaan ya, buka kurung tutup kurung. Oke, para mahasiswa sekalian, baik ya, sudah ya. Kemudian untuk datanya silakan masuk ke main activity. Oke, kemudian kita akan tambahkan sebuah variable di sini let init for. Kemudian kita panggil mahasiswa adapternya, mahasiswa adapter yang ini. Kemudian kita buat variable file, variable layout manager, misalkan LM gitu. Kemudian linear layout manager. Kemudian tambahin di sini this
Oke, kemudian file add mahasiswa. Nanti kita akan di ini ya, add mahasiswa, kemudian ambil mutable list. Di dalamnya panggil model mahasiswa, kemudian sama dengan array list. Oke, selanjutnya kita akan buat sebuah function fun, misalkan init view gitu ya, untuk mengisi data-data dari modelnya yang sudah kita buat di adapter tadi ya. Kita buat binding, kemudian recycle view data mahasiswa titik layout manager sama dengan lm. Oke, kemudian mahasiswa adapter sama dengan mahasiswa adapter, kita buat this ya. Oke, kemudian binding rv data mahasiswa titik adapter sama dengan mahasiswa adapter. Oke, kemudian kita akan isi datanya, add mahasiswa list, kemudian titik add, kemudian panggil model mahasiswa. Di dalamnya ada beberapa parameter gitu ya. Kemudian foto sama dengan r drawable a. Jadi kita untuk list pertama itu kita ambil gambar foto A gitu ya. Kemudian name, kita misalkan name-nya 23 ya. Kemudian untuk nama, Novinaldi, boleh di koma enter ya. Kemudian alamat, Padang, kemudian prodi, kita buat sistem informasi. Oke, silakan tambahin data sebanyak 5 gitu ya. Jika sudah, kalian boleh tambahin di sini mahasiswa adapter titik set list data mahasiswa. Nanti kita akan membuat sebuah function set list data mahasiswa di bagian adapternya ya. Set list data mahasiswa, kemudian add mahasiswa list. Oke, di sini yang function ini silakan di copy, ditambahkan di bagian adapternya. Fun set list data mahasiswa, di dalamnya tambahin parameter data, kemudian list, kemudian panggil model. Oke, di dalamnya kita akan tambahin MHS clear, jadi datanya di refresh gitu ya. MHS add all data, add all ya, kemudian parameter data, kemudian MHS, maaf bukan MHS ya, notify data set change, notify data set change. Oke, sudah. Kalau kita back lagi, maka nggak jadi error. Maka merahnya hilang gitu ya. Jadi ini artinya nge-refresh data yang ada menggunakan perintah yang ini. Declare dulu, baru di-add datanya, baru di-set data, perubahan data gitu. Jika sudah, sebelum di-running, jangan lupa kita coba clean project, mana tahu ada error-error gitu ya. Kemudian kita running. Kalau teman-teman lihat di sini, datanya kosong ya. Bentar, saya stop dulu. Kalau misalkan datanya kosong, kita bisa cek di main activity-nya yang kita buat tadi. Tadi kan kita sudah buat function init view ya. Oh, berarti init view-nya belum dipanggil di onCreate-nya ketika activity ini dijalankan. Jadi panggil dulu init view. Oke, silakan dijalankan kembali. Baik ya teman-teman, para mahasiswa sekalian udah jalan ya. Bisa kita scroll ke bawah gitu ya. Baik. Selanjutnya, bagaimana sih caranya membuat ketika diklik ini maka akan muncul detailnya. Jadi caranya adalah kita akan membuat activity baru. Silakan klik kanan new, kemudian activity, ambil yang empty activity. Di sini kita akan buat filenya. Misalkan detail MHS ya, MHS activity. Silakan finish. Jangan lupa kita rubah jadi binding dulu seperti biasa ya. Silakan kalian tiru saja yang ada di main activity. Baik, sudah. Selanjutnya kita akan masuk ke layout activity detailnya. Silakan klik di sini. Kemudian kita ambil split. Kemudian kita akan tampilkan sederhana saja ya mahasiswa sekalian. Di sini saya rubah constraint-nya jadi linear. Kemudian jangan lupa kita kasih di sini orientasinya yaitu vertikal.
Untuk height-nya kita ganti dengan crop saja. Selanjutnya kita tambahkan komponen text view sebanyak 4 saja. Jadi fotonya enggak ya, nanti fotonya boleh kalian kembangkan sendiri. Jadi width-nya kita buat match parent, height-nya wrap. Oke ya. Jadi di sini saya akan buat ID-nya untuk menampung TV name. Ini terserah saja, boleh ya. Kita copy saja sampai 4. Kita sudah membuat sebuah activity detail. Nantinya ketika diklik tadi datanya akan mengarah ke detail di sini, kemudian membawa nilai-nilai yang ada dari list tadi, kemudian akan tampil detailnya termasuk alamat dan prodi tadi ya. Kemudian kita masuk ke main activity lagi, masuk ke codingannya ya. Kita scroll ke bawah. Nah, maaf, kita masuk ke adapter ya, bukan sini. Kita masuk ke adapter, kita akan buat ketika diklik gitu ya. Ketika diklik di bagian find bin modelnya di sini. Jadi card view data. Nah, di sini ya, kita sudah mendeklarasikan variabel card view data dari card view. Ini dia. Ini CV yang card view data mahasiswa yang ada pada layout main activity ya. Di sini kalau misalkan masih ragu mahasiswa sekalian di sini ya. Oh maaf, di list ya, di list data mahasiswa. Oke, yang di sini. Oke, kita kembali ke adapter. Di sini kita akan buat set on click listener, ubah dari kurung kurawal. Kemudian saya akan membuat variabel var i, isinya intent, yang mana di sini ada parameter konteks ya. Kita arahkan ke detail MAS, panggil kelas Java-nya. Oke, kemudian apply. Di sini alt enter ya, alt enter dulu. Kemudian tambahkan apply di sini. Oke, di dalam apply kita akan tambahkan sebuah namanya put extra. Oke, yang tadi di put extra tadi dia ada parameter name ya. Jadi name ini nanti ID yang mau dikirimkan nanti ke detail apa gitu. Misalkan name, ya terserah mau A boleh. Karena nanti yang key di sini yang akan ditangkap oleh detail nantinya. Jadi ini key ya. Anggap saja key atau name ya. Ini boleh saya samain aja ya. Name ini nggak mesti sama dengan field. Name, kemudian M model get name. Oke ya. Di sini kelihatan ya M. Oke, selanjutnya cara yang sama 4 buah. Oke, kedua nama gitu. Kemudian di sini alamat, kemudian di sini prodi. Nah, kita samain saja ya. Sebenarnya nggak mesti sama gitu. Prodi. Oke, kemudian di sini tambahin konteks ya. Karena ada parameter konteks tadi. Titik start activity. Oke, start activity. Kemudian i di sini ya. Maaf. Oke, selanjutnya di bagian activity detail, oke, activity detail di sini, saya akan membuat sebuah variabel init view, bukan variabel ya maaf, function gitu ya, function. Sebelumnya kita terlebih dahulu deklarasikan sebuah variabel di sini, variabel misalkan B itu tipe datanya bundle ya, tanda tanya, nilainya 0. Oke, kemudian di sini panggil variabel yang kita buat tadi b intent extras, kemudian binding titik TV name tadi. Nah gitu ya, teks nilainya apa, ambil nilai B tanda tanya titik get string, key-nya apa tadi, name. Oke, cara yang sama boleh kita copy ya, binding copy boleh juga ya, nama kalau diketik boleh juga, nama teks nilainya adalah ambil dari variabel B tadi, kemudian get string, kemudian key-nya apa, nama gitu. Oke, selanjutnya kita jalankan function ini di onCreate gitu ya. Oke, sudah, silakan di running kembali. Oke, sudah jalan ya. Jadi kita coba klik
Oke, sudah kelihatan di sini. Novinaldi. Kemudian kita klik biodata ini berubah atau enggak. Oke, sudah. Gimana teman-teman, mahasiswa sekalian, paham ya? Kita sudah coba menggunakan atau membuat sebuah list data menggunakan recycler view. Jadi sekaligus bagaimana cara membuat detailnya gitu ya. Baik para mahasiswa sekalian khususnya dan teman-teman yang menonton video ini, sekian dulu video saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa para mahasiswa sekalian, untuk tugasnya kita akan coba dengan kasus yang lain. Tunggu info selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.